kita langsung mulai kita langsung mulai aja ya untuk pembahasan soal pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huda dari tim Genial yang pada siang hari ini akan memandu eh, jalannya pembahasan soal. Dan hari ini jadwalnya adalah literasi matematika. Sebelumnya saya ingin menyapa Mas Helmi Firdaus. Apakah Sudah, sudah Mas. siap? Baik, Mas. Ya. Hari ini kita akan dipandu oleh Mas Helmi Firdaus langsung. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung mulai. Siap ya, Mas ya? Sembari menunggu yang lain kita mulai saja. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat semuanya. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada pihak Genial Digital Nusantara yang sudah melibatkan saya dalam program hari ini. Yang kedua, untuk anak-anak semua, siswa-siswa, calon mahasiswa ini ya, calon mahasiswa PTN 2024, yang insya Allah eh, bisa bersemangat untuk mengikuti kegiatan hari ini dan juga setelah kegiatan ini juga besok juga masih ada. Mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan khusus untuk hari ini ya bisa diberikan kefahaman sehingga ketika sudah selesai acara pada siang hari ini ya teman-teman semua para siswa sekalian bisa mendapatkan eh, sedikit pencerahan terutama bagian apa itu terkait penalaran matematik khususnya dan pada umumnya untuk SNBT itu sendiri. Baik ya. Eh Nyuwun sewu ini karena memang apa namanya sedikit apa cerita sedikit bahwasanya saya juga dihubungi oleh salah satu pihak dari pihak Genial juga untuk mengisi pada hari ini juga, dan memang untuk soalnya sendiri memang ini saya rasa juga cukup apa ya berbobot dan representatif ya, mudah-mudahan bagi kalian yang tadi mengerjakan dengan maksimal kemudian bingung dan seterusnya, nah nanti monggo bisa ditanyakan, kita diskusikan. Nah selanjutnya ini saya juga tadi ekspektasi saya ya bahwasanya yang hadir itu ya rame gitu ya, karena saya cukup semangat pada saat apa namanya ketika dikabari eh, kolaborasi Genial dengan saya, terus saya ekspektasinya itu pesertanya wah gitu ya, nggak perlu istilahnya paham semua, enggak ya, istilahnya rame gitu karena ini pas bulan puasa juga, istilahnya saling berbagi kebaikan itu sangat luar biasa bagi saya, dan ketika ini rame kan otomatis dari pihak Genial dapat manfaatnya, dari siswa yang nanti nonton juga dapat manfaat banyak, dan dapat jariahnya juga dari program ini dan seterusnya ya. Tapi nggak apa-apa, karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Huda ya bahwa saya mungkin ini ada yang telat, nggak masalah, nanti mudah-mudahan bisa mengikuti juga dengan baik. Ini saya sapa dulu, ada Adelia, halo Adelia ya, kemudian ada Dava, kemudian Mari Atul, Tiptia, kemudian Yeswa Ronoko ya. Ini Nyun Sewu ini dari Ngawi ya, nggih Mas nggih, atau dari mana ini ya? Kemarin tuh dari saya omongannya dari mana ya? Ini siswa dari mana ya? Iya, ini Dari yang Ngawi. dari Ngawi semua. Dari Ngawi, oh nggih, nggih, matur nuwun. Nah, jadi ini warga Ngawi dan sekitarnya, monggo bisa dinikmati nanti apa-apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih nanti sampai jam 2 nanti bisa kita manfaatkan, dan mungkin soalnya sudah tahu ya, sudah di-share atau sudah dibagikan, pun kalaupun belum, nanti bisa melihat dari share screen yang akan saya berikan gitu ya. Oke, ini mungkin nanti interaksinya monggo biar seperti kelas pada umumnya ya. Jadi silahkan mungkin dari kalian para siswa bisa menanyakan, dan saya sih ekspektasinya on cam juga ya. Nggak apa-apa, istilahnya biar saya juga tahu nih warga Ngawi itu bentuknya seperti apa. Sama juga, saya juga dari Jogja juga sama ya. Mungkin ya yang saya maksud adalah bentuk itu adalah semangatnya, karena
jangan dikambing hitamkan puasanya, jangan ya. Yang penting intinya ketika kalian memang semangat, lah ini nih ada Mas Huda semangat warnanya merah gitu kan, wah ya luar biasa. Belakangnya batu bata loh. Itu kalau ngamuk langsung tinggal dideng gitu ya, langsung semangat langsung udah buang gitu ya. Jadi saya di sini juga ya meskipun tidak merah ya, tapi setidaknya dari suaranya ya tadi juga saya sempat mengisi gitu ya, ngisi kelas anak-anak bilang kok nggak ada perbedaannya Pak. Ya emang nggak ada perbedaan antara puasa dan enggak, suara saya tetap seperti ini, semangat gitu ya. Bukan berarti saya ngamuk, bukan ya, bukan. Tapi memang suara tipikal khasnya saya adalah suaranya cukup besar. Jadi tidak akan saya turunkan meskipun puasa. Bagi saya tidak ada perbedaan. Justru malah saya sangat semangat banget ini karena momennya pas. Ini bulan baik, ya monggo nanti silakan kita diskusikan dan saya harap ini kalau misalkan dari Adelia, Dava, Mariatul, Yesua itu bisa on cam, saya sangat apresiasi itu ya. Tapi minimal jangan pasif, jangan diem saja dari saya awal jelasin sampai nanti ada pertanyaan diam. Ada yang diskusikan diam. Nah ini monggo nanti saya dibantu juga dengan Mas Huda di sini. Saya harap kalian semua yang mau jadi mahasiswa 2024 silahkan. Monggo nanti minimal sekali itu ya aktif ngomong. Jangan kalau bisa jangan chat ya biar terlihat tiktokannya enak. Kalau chat dadak saya baca dulu dan seterusnya gitu ya. Jadi silahkan nanti berbicara. Syukur-syukur bisa on cam. Baik, hari ini langsung saja kita mulai ya untuk pembahasannya. Saya akan eh, sharekan dulu terkait apa namanya eh, filenya ya yang sudah diberikan ke saya. Oke, sebentar. Oke, oke. Nah, oke. Baik, sudah terlihat ya. Jadi nama saya Helmi ya. Ya, jadi tadi sudah dikenalkan. Dan ini kolaborasi ya. Jadi monggo kalian bisa memanfaatkan sebaik mungkin apa yang nantinya bisa kita diskusikan terkait pembahasan hari ini. Kurang lebih ada 15 soal ya kalau saya tidak salah. Itu ada 15 soal yang bisa kita diskusikan kurang lebih. Kenapa saya bilang kurang lebih? Kalau lebih kayaknya enggak ya. Kurang mungkin ya. Karena dengan waktu yang ada mudah-mudahan pas ya. Kalaupun kurang nanti bisa didiskusikan di lain waktu juga seperti itu. Oke, ini nomor satunya atau 51 karena di soalnya mungkin kan urutannya beda ya, mungkin nomor satunya apa, nomor duanya apa, sampai seterusnya, seterusnya, seterusnya. Gitu ya. Jadi, oh ya, ini bukan background ya, ini tembok beneran. Ya. Jadi kalau tempat Mas Yoda mungkin itu backgroundnya, ini tembok beneran ya. Ini apa? Biar kelihatan semangat ya. Ini biar kalian juga memahami juga dengan baik dan mudah-mudahan terlihat, nggih. Nah, ini terlihat ya untuk soalnya. Nah, pertama di sini oke ada ada sudah masuk lagi Opil ya. Oke, halo Opil ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Baik, kita mulai saja. Pertama untuk yang nomor satu ya, untuk nomor satu atau 51 ini kita disajikan soal terkait eh, apa ya? Mungkin ini bisa dibilang statistik mungkin ya. Statistik atau bagian dari statistik. Kenapa? Karena ada suatu konsep yang bisa kita pakai, yaitu ada rata-rata di sini, kemudian ada banyak siswa juga, kemudian ada di sini ada kategori-kategorinya yang bisa kita pakai, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa kita ambil. Nah, pertanyaannya adalah, kalau di PM itu sebenarnya ya, para siswa sekalian, fokuslah pada pertanyaan dulu. Jadi jangan teks kalau bisa. Kenapa? Karena kalau kamu baca teks dulu, kemudian nanti baca pertanyaan, kemungkinan akan bolak-balik. Mas, ya kemungkinan dan persentasenya cukup tinggi. Karena ketika kamu baca teks, clear, terus baca soal, clear. Pertanyaannya apa? Rata-rata siswa perempuan, Pak. Oh, balik lagi pasti nanti. Balik pasti. Nah, itu kan memakan waktu ya. Nah, sehingga saran saya untuk soal PM terutama, monggo bisa dibaca dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya di nomor 51 adalah rata-rata siswa perempuan. Nah, di sini
dispesifikan lagi pada tahap seleksi. Oke, nah, oke ini layarnya nge-freeze. Oh enggak ya, beda. Layar saya nge-freeze. Nah, terus gimana Pak? Ya sudah, kalau kamu lihat di sini bahwa ya bisa dilihat dari orang-orangnya dulu. Ini ada berapa orang sebenarnya? Nah, pertama ada laki-lakinya 9, perempuannya 6. Oke, di sini pembahasannya di sini ya. Oke, kita list dulu bahwasanya laki-lakinya itu ada 9 orang. Nah, seperti itu. Kemudian perempuannya di sini ada berapa orang di situ ya? 6 orang. Oke, perempuannya 6 orang. Nah, langsung fokus ke apa yang bisa kita pakai. Apa yang bisa kita pakai, Pak? Yang pertama ini. Yang pertama adalah seleksi tertulisnya, karena kita fokus ke seleksi tertulis. Di seleksi tertulis ini ada kalimat yang sangat powerful ya. Diketahui seluruh seleksi tertulis siswa itu 76 poin. Satu. Yang kedua, untuk yang rata-rata perempuan di seleksi tertulis itu 10 lebih tinggi ketimbang siswa laki-laki. Nah, artinya apa? Artinya bisa kita menggunakan kaidah rata-rata campuran. Apa itu Pak rata-rata campuran? Itu ada di bab statistik ya. Jadi rata-rata itu sebenarnya dibagi dua ya, rata-rata biasa sama campuran. Campuran itu terdiri dari dua data dicampur lagi dijadi rata-rata baru. Nah, itu. Secara umum bahwasanya rata-rata campuran ya. Jadi ini yang ditanyakan kan adalah X bar perempuan ya. Oke, X bar perempuan pada saat seleksi tertulis. Oke, X bar perempuan XP gitu ya. Saat tertulis. Nah, idenya apa? Nah, idenya dari sini itu adalah rata-rata campuran. Rata-rata campuran. Nah, jadi seperti ini. Nah, bagaimana rata-rata campuran itu? Nah, caranya mungkin sudah pernah dikenal oleh kalian semua ya, bahwa rata-rata campuran itu ya sama, ya X bar C. Kalau di kasus ini tuh campurannya tuh kelas ya, rata-rata kelas. Nah, rata-rata kelasnya itu apa, Pak? Ya udah, berarti ya jumlah nilai yang satu, atau dalam kasus ini kita laki-laki ya, jumlah nilai laki-laki ditambah jumlah nilai perempuan dibagi banyaknya laki-laki ditambah banyaknya perempuan. Jelas ya, sampai sini sudah cukup clear. Nah, terus gimana Pak? Ya sudah, dari fakta yang ada, kita tahu selain laki-lakinya, selain perempuannya, ada kalimat itu, kalimat ada X bar atau bar C itu 76. Nah, satu itu. Kedua, rata-rata perempuannya 10 lebih tinggi ketimbang laki-laki. Artinya, logikanya nih, berarti rata-rata perempuan itu sama dengan 10 lebihnya dari rata-rata laki-laki. Nah, artinya juga bisa kita peroleh dari sini, maka X bar laki-laki itu sama dengan X bar perempuan dikurangi 10. Nah, ini. Pentingnya apa, Pak? Ini penting sekali. Karena ketika ini berhasil kita aljabarkan ya, karena ini bentuk aljabar ya, kita substitusikan, kemudian kita kalkulasi, nanti akan ketemu hasilnya. Kenapa? Ini pertanyaan juga. Loh Pak, yang ditanya itu perempuan. Kenapa kok ini laki-laki? Justru kalau ini saya bikin perempuan, nanti muncul malah laki-laki. Nanti munculnya laki-laki itu malah menghambat waktu kita supaya menemukan perempuannya. Jadi yang laki-laki kita bikin menjadi perempuan saja. Seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, sehingga langsung kita peroleh, maka dari sini kita peroleh, maka ya. Jadi gimana? 26 sama dengan jumlah nilai laki-laki. Jumlah nilai itu apa? Jumlah adalah rata-rata dikali banyaknya. Sekali lagi, jumlah nilai itu adalah rata-rata kali banyaknya. Berarti kalau kita kalikan, laki-lakinya 9, terus kemudian rata-rata laki-lakinya itu adalah X bar P dikurangi 10. Ya. Nah, X bar P
adalah eh, oke ini kayaknya layarnya agak nge-freeze ya. Betul ya? Oke. Oh, nah keluar. Oke. Eh sebentar nih koneksinya mungkin tak ini kan dulu. Sebentar. Oh, oke, sudah aman ya. Nah, kemudian saya bagi. Nah, ini saya bagi dengan apa, Pak? Ya udah dengan total semua anaknya. Totalannya kan ada 15 orang. Ya udah, langsung aja kita kali-kalikan. Berarti ini 15 kali 76 sama dengan 9 X bar P min 90 ditambah 6 X bar P. Nah, berarti langsung kita pindahkan siapa? 90-nya pindah ke sini, kan jelas kan gitu. Nah, akibatnya apa? Berarti nanti 15 kali 76, 90 itu kan 15 dikurangi, plus 15 kali 6 kan? Ya, jadi 90 itu ada 15 kali 6. Kenapa saya bikin 15 kali 6? Supaya perhitungan kita nyaman. Aljabarnya berlaku di sini. Ya, kalau kalian bisa ngitung cepat, 76 kali 15 berapa? Silakan, 1 detik. Bagus kalau bisa. Tapi kalau enggak, ya saya sendiri memang suka aljabar ya di sini ya. Ketika ada angka yang bisa saya modifikasi, ya saya modif dulu. Ini membantu saya, dan ini nantinya kan menjadi 15 X bar P. Dan kita tahu, ini ada 15, ada 15, ada 15. Dan dengan bangga, dibagi 15 semua. Dan kita coret, 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 berarti 76 tambah 6 adalah 82 sama dengan X bar P. Ya udah, inilah hasilnya. Selesai. Ya, jadi kalau saya kotakin, ini adalah hasilnya. Paham sampai sini? Ini dalam rangka detail ya, detail. Besok ya nggak kayak gini juga. Jadi karena ini saya sambil ngajarin, sambil mendetailkan, ya saya akan step by step. Cuman ketika kamu sudah paham langkah yang saya tulis ini, sudah clear, oke. Berarti apa yang kita lakukan? Rata-rata campuran, Pak. Oh, berarti ini begini. Oh, berarti nanti begini. Hitung, hitung, bagi, done. Selesai. Nah, ada nggak 82 masalahnya? Ya ada, gitu ya. Nanti udah benar-benar nggak ada gitu ya. 82, 82. C. Gitu. Nah, dari nomor 1 ini, monggo kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan untuk para warga Ngawi. Silakan ini pembahasannya. Silakan ya. Oke, ini Nyun Sewu Mas Huda, apakah nanti anak-anak itu ketika yang tidak ikut atau yang telat ikut nantinya dapat pembahasannya semua atau hanya yang ikut hari ini, gitu? Nanti di-share Oh, rekaman di share. videonya, Oh, Mas. oh, di share. Oke, ya sudah. Tapi harapannya ketika ini di share jangan satu arah ya. Ini kan kayaknya saya ngomong sendiri ya. Saya cuma sama Mas Huda terus nih yang ngomong ya. Nah, jadi monggo nanti kan rekamannya juga agak agak wagu ya. Saya ngomong terus jelasin sendiri ya. Jadi harus ada TikTokan juga. Biar nanti ketika rekaman sudah jadi kan, oh ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Gitu ya. Oke, mungkin apa untuk nomor 1 mungkin ya mungkin gampang Pak, gampang. Saya juga bisa dan benar. Oke, bagus. Kalau benar bagus ya. Tapi saya harap sekali karena ini sudah diadakan oleh pihak Genial, ya monggo dimanfaatkan, dimaksimalkan. Oke. Baik, lanjut kita ke nomor 52. Nah, 52 ini berapa rata-rata siswa yang tidak lolos seleksi tulis? Lah ya gampang kan gitu ya. Di sini jangan ngambil dari yang tadi. Yang tadi itu kan apa namanya? Rata-rata seleksi tulis. Di sini yang nomor 2 adalah rata-rata siswa yang tidak lolos seleksi tulis. Gitu ya. Nah, ini berapa gitu kan? Oke, kita bisa baca lagi ya. Nah, kita bisa baca lagi dari sini. Pertama, untuk yang lolos seleksi tertulis ada di kalimat yang mana? Ini saya highlight ya. Jadi di sini rata-rata seleksi tulis laki-laki dan perempuan yang lolos ternyata sama, yaitu 84 poin. Ya. Oke. Nah, sehingga logikanya kalau misalkan kita mencari siswa yang tidak lolos kan ya berarti ya gampang aja kita ambil nilai total tadi kemudian dikurangi dengan nilai yang lulus dibagi dengan anak yang tidak lulus ya udah ketemu jawabannya. Itu ya. Jadi
Kita hanya mencari siswa yang tidak lolos seleksi. Nah, pertanyaannya yang lolos seleksi berapa, Pak? Nah, yang lolos seleksi ada di sini juga. Ada di kalimat siswa yang lolos seleksi hanya 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kita tadi punya siswa 9 laki-laki. Yang lulus itu 3. Nalarnya yang nggak lulus berapa? Yang bilang 10 ngawur berarti ya. Nggak dengar. Ya, kira-kira berapa? Ayo. Kalau nggak ada yang jawab, nggak lanjut loh ini. Ayo. Nah, ayo. Ini jangan Mas Huda yang jawab ya. Ini siswanya bukan Mas Huda ini. Oke. Ya, siapa ini? Yuk. Jadi siswanya 9 ya. Terus yang diminta lolos itu 3. Ternyata tercapai 3. Berarti pertanyaannya yang nggak lolos berapa? Nggak jawab, nggak lanjut ini. Yang rugi kalian loh. Ayo. Ini biar ada trigger dulu ya. Ini Mas Huda Nyun Sewu ini kalau nggak ada yang ngomong, udah, ayo silakan. Mau pakai kolom chat silakan. Kalau misalkan malu, harusnya nggak usah malu ya, ngomong aja. 7 misalkan. Oh, yang nggak lolos berarti 15. Wah, luar biasa ya. Yo, berapa ini? Silakan. Yesua, Dava, Mariatul. Oh, ada yang chat. Siapa ini yang chat ini? Nah, mau Yesua. Oke, terima kasih Yesua ya. Menyelamatkan ya. Menyelamatkan biar lanjut gitu ya. Oke, ya. Nanti berarti kalian harus digitukan ya. Berarti harus tak tanya-tanya kayak gini. Baiklah. Oke, berarti kita bahas di sini. Nah, tadi rata-rata yang lulus seleksi ya jadi X bar lulus gitu ya. Lulus itu adalah 84 ya, 84 poin. Nah, yang ditanyakan yang tidak lulus rata-ratanya gitu ya. Berarti X bar tidak lulus. Nah, berapa Pak yang tidak lulus? Ya udah nanti kita cari ya. Nah, caranya begini. Pertama, kita pakai cara rata-rata biasa saja. Gimana caranya? Ya udah, berarti kan logikanya X bar tidak lulus itu apa? Berarti nilai total itu yang dimaksud adalah nilai yang di apa yang bisa tadi kan kita kan ngitung juga nilai totalnya tadi kan pada saat ngitung si perempuan tadi pada saat seleksi itu nilai totalnya berapa yang laki-laki. Itu yang saya maksud. Kemudian dikurangi dengan nilai yang lulus. Nah, nilai yang lulus. Nah, dibagi dengan siapa, Pak? Ya dibagi dengan anak yang tidak lulus. Berarti dibagi 6 kan gitu ya. Nah, kita recall kembali nilai total tadi. Nah, nilai total tadi kalau kita lihat bahwa X bar perempuan itu tadi untuk seleksi 82. Lah tadi ada hubungan bahwa X bar laki-laki itu X bar perempuan dikurang 10. Artinya, nah pertanyaan lagi, nggak jawab, nggak lanjut, kapok weh. Berarti pertanyaannya adalah berapa nilai X bar laki-lakinya? Nah, iya, weh. Ini mempengaruhi di sini. Nah, di nilai total. Nah, iya, berapa? Nggak jawab, nggak lanjut. Nah, biar nanti yang rekamannya cuma 2 nomor kan. Rugi kalian. Nah, iya, nah, ya. Kalau Mas Huda mungkin udah senyum-senyum tahu ini, tapi kan yang tes itu adalah kalian ya. Ya silakan. Nggak jawab, nggak lanjut. Itu hashtagnya. Nggak jawab, nggak lanjut. Ya, nggak jawab. Wah, ada yang jawab nih. 72. Nah, ya, no. Ya, harus digitukan nih ya. Oke. Setuju, Mbak ya. Berarti 72. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Nah, ini kayaknya harus digitukan ya. Masa yang jawab saya, yang nanya saya, yang garap saya, ya piye ya. Ya, ya. Nah, 72. Oke, 72. Berarti ini kita tulis 72. Nah, nilai tadi apa? Banyak siswanya dikali rata-ratanya. Rata-ratanya kan 72 nih. Nah, banyak siswanya berapa laki-laki? Tadi sudah ada 9 orang. Ada 9 orang. Dikurangi nilai yang lulus. Rata-rata yang lulus berapa? 84. Dikali banyak yang lulus berapa? 3. Dibagi 6. Kan gitu. Gitu. Nah,
Biar gampang, kita bagi 6 masing-masing. Ini caranya, 72 kali 9 dibagi 6. Min 84 kali 3 dibagi 6. Ya udah coret-coret. 72 bagi 6, 12. 6 bagi 4, 6 bagi 4. 6 bagi 84, dapatnya berapa? 14. Kan gitu dah. Nah, ya sudah, hitung. 12 kali 9 berapa? Ayo, wes. 108, kan gitu ya? Oke, paham sampai sini? Nah, oke ya. Terus 14 kali 3 berapa? 42 ya, 42. Nah, berapa ini 108 kurang 42? Ayo, nggak jawab, nggak lanjut. Ayo, oke. Nah, kan ini pertanyaan remeh-temeh ya. Cepet. Ayo, rugi loh kalian nanti kalau cuma dapat 2 nomor tok ini. Ayo, yang cepet. Ayo, ayo ada 6 orang di sini. Masa yang jawab Yesua terus? Boleh, Yesua lagi boleh. Tapi monggo berapa ini? Silakan. Ada yang jawab. 66. Nah, 66. Pertanyaannya 66 ada nggak di opsi? Oh, ada ternyata. Waduh, cocok logi enggak ya? Ini enggak cocok logi ya. Itu jawabannya 66. Paham ya? Oke, gitu. Dong, dong. Oke, lanjut. Lanjut ya. Gampang nih coba. Kalau kamu lihat dari polanya ini kan cuman, aduh, ya bisa lah ya. Sangat bisa. Ya, oke. Yuk, lanjut lagi. Nomor 53. Nah, 53 soalnya masih sama. Ada 1 orang. Ceritanya, dia itu lolos seleksi tertulis. Lolos tuh, lolos. Dan dia diberitahu bahwa dia menjawab benar 3 soal. Atau 3 nomor. Hanya 3 nomor. Pada tahap apa? Tahap eksplanasi atau penjelasan ya. Kan biasanya di soal itu ada seleksi tertulis sama seleksi uraian atau eksplanasi. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang dia lolos sebagai perwakilan. Nah, berarti kita harus tahu dulu berapa yang diambil untuk jadi perwakilan. Nah, itu ada di paragraf yang kedua. Gitu. Nah, jadi intinya PM itu adalah baca soal baru teks. Kalau bisa gitu, jangan bolak-balik kalau bisa ya. Nah, di sini kalau kamu lihat ada 5 soal. Nih, di tahap seleksi eksplanasi ada 5 soal. Masing-masing soal nilainya itu unik. Nilainya 1 sampai 5, itu nilainya 5. Nah, dari hasil seleksi dikasih tahu bahwasanya nilai terendah 3 siswa itu 10. Berarti ini secara nalar ya, secara nalar kalau saya bikin bagan gitu ya, saya bikin bagan, ini siswa terbaik pertama, misalnya ini siswa, siswa terbaik pertama, terbaik kedua, terbaik ketiga, terbaik keempat, terbaik kelima. Nah, tadi disebutkan bahwa seleksi nilai terendah 3 orang itu nilainya 10. Artinya berarti di sini itu nilainya 10. Nah, nilainya 10. Nah, otomatis 2 yang ini gimana, Pak? Ya 2 yang ini berarti lebih dari 10 lah. Loh, Pak, kenapa nggak 10? Lah, kalau kalau misalkan sama dengan 10, kalimat ini salah. Harusnya kalau ini 10 juga berarti 5-5-nya 10. Paham sampai sini? Ya, jadi PM itu bukan hanya pintar ngitung ya, pintar baca. Bacanya juga dipahami ya. Apalagi bahasa Inggris. Wah, ini literasi bahasa Inggris ini, wah, hati-hati ya. Kalau saya sendiri, wah, angkat tangan ya bahasa Inggris. Sudah ada yang ahli. Ya. Jadi literasi itu penting ya. Jadi kalau kalian tuh malas baca, wah, bahaya, bahaya. Nah, ayo lanjut lagi. Nah, berarti nilai siswanya, nah ini yang diminta itu kan 3 yang lulus ya. Kok bisa tahu 3 yang lulus, Pak? Lah ini dari yang lulus itu cuma 3 yang diambil. Maaf, ini nih. Diambil ketiga anak tertinggi. Loh, berarti yang diambil itu yang mana, Pak? Misalkan ya ini. Nah, cuma 3 nomor ini. Berarti kesimpulannya bahwa nilai SAFA itu kemungkinan bisa bernilai 10, yang kedua bisa bernilai
lebih dari 10. Berapa, Pak? Iya nggak tahu, yang penting lebih dari 10. Kalau kurang dari 10, ya nggak mungkin, soalnya salah kabeh, kan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara tahunya sekarang? Nah, kita lihat kategori safanya di sini. Safanya itu jawabnya 3. Loh, gimana Pak cara tahunya 3? Nah, di soal ada. Nah, terus berapa? Itu nomornya apa aja nomornya? Nah, baru kita kombinasikan di sini. Masuk ya, sekarang baru peran siswa yang bernalar. Gimana caranya? Saya ngambil 3 nomor, minimal ada nilai 10, yang kedua ada lebih dari 10. Yo, gimana Pak? Ya gini caranya. Pertama, kemungkinan pertama, oke. Misalkan, kan tadi nomor 1 nilainya 1, nomor 2 nilainya 2, sampai nomor 5 nilainya 5. Berarti kalau pengen nilainya 10, gimana Pak? Ya gampang. Jawab nomor 1, jawab nomor 4, jawab nomor 5. Jumlahnya berapa? 20. Nah, ngawur nih 20 kan gitu ya. Nah, jumlahnya 10. Kok bisa? Lah ini jumlahin anak SD tahu ya. Ini anak saya juga bisa ngitung kayak gini. Gini, gini ya, maksudnya gini. Kalau yang ini nggak bisa ya. Nah, kalau jumlah kayak gini insya Allah bisa. Nah, pertanyaan kedua. Cuman ini yang satu, cuman ini kemungkinannya yang nilainya 10? Enggak. Ada lagi, Pak? Ada. Berapa? Ayo. Ayo berapa? Coba. Nomor 2. Nomor 3. Nomor berapa lagi? 8, 10, apa nomor 11? Nomor 20? Ayo, nomor berapa lagi nih? Ayo, nah, ini kalau nggak jawab nggak lanjut. Hashtagnya nggak jawab, nggak lanjut. Ayo. Berapa lagi biar 10? Ya, ini pertanyaan gampil ini. Nah, 2, 3, 5. Nah, bagus. Oke, nah sekarang ini tugasmu Saiki. Ini agak berat nih. Coba cari kemungkinan nomor berapa aja yang nilainya nanti kalau dikalkulasi jumlahnya 10, lebih dari 10. Yuk silakan dijawab. Nah, iya, kapok. Nah, iya, harus bisa ini. Nah, jadi ini ya, jadi online itu bukan hanya pematerinya yang ua-ua, enggak, harus melibatkan peserta. Ayo coba silakan. Salah nggak apa-apa ya, salah tidak masalah. Justru kalau belajar salah, berarti itu tandanya kamu belajar. Nih nggak pernah salah, berarti kemungkinan nggak tahu belajar. Ini ya, jadi salah salah tidak dipenjara, tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib, enggak ya. Nah, tenang saja, ini tidak melanggar undang-undang. Kamu salah tuh melanggar undang-undang, ya. Jadi monggo silakan. Jangan lama-lama tapi ini waktunya terbatas ya. Ada yang jawab nih, mantap. Woi, 245, 345. Oke, Yesua. Oke, terima kasih Yesua. Oke, Yesua sudah ngasih pendapat. Ada 245 sama, iya betul. Ada 3, 4, dan 5. Betul sekali, karena 245 itu 11, 345 itu 12. Nah, sekarang di sini, ini kan ada berapa kemungkinan? Coba kalau di total. Ini ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Nah, ada 4 kemungkinan. Yang ditanya apa? Peluang. Peluang itu apa? NA per NS. Lah, NA-nya mana, Pak? Lah, ini yang kamu hitung ini NA ini. Nah, ini NA. Ini NA. Nah, itu ya. Udah selesai NA-nya. Nah, sekarang NS-nya. Hitung NS-nya. Nah, wah, nggak tahu ya Pak NS-nya bingung. Oke, misalkan nih bingung gini. Yang namanya NS atau total sampel, ya kita baca dulu kejadiannya. Kejadiannya itu kan si Safa ngerjain 3. Total eksplanasi ada berapa soal? Totalnya 5. Si Safa jawabnya 3. Lah berarti gimana? Ada clue. Pakai cara apa ini? Ini clue-nya kaidah pencacahan. Yuk, clue-nya apa? Clue-nya apa? Jawabannya apa? Clue-nya kaidah pencacahan. Dari 5 soal, dia jawab 3. Berarti apa itu? Ya apa, Pak? Jangan tanya balik ya. Ya apa itu berarti? Oke, clue lebih sempit. Permutasi apa kombinasi? Hashtagnya nggak jawab, nggak lanjut. Ya, oke. Ayo, apa? Ada yang tahu?
5. Waduh ini, ayo Yesua atau siapa siapa tadi? Mari Atul kombinasi permutasi. Ayo silakan. Ini keburu Mas sudah jawab loh nih malahan ya. Nah, ini tidak boleh nih. Ini admin genial atau orang-orang genial nggak boleh jawab ini. Jawabnya nanti kalau sudah selesai. Ya, ini mahasiswanya kan kalian ya, calon mahasiswanya. Ayo, 5, 4, 3, 2. Oke, mungkin bingung, bingung beneran kayaknya. Oke, pakainya apa Pak? Pakainya kombinasi. Pakainya kombinasi. Nah, kombinasi dari siapa? Nggak tadi. Ngerjain 3 dari 5. Ya sudah, berarti kombinasi ya dari 3, 5. Ya sudah, berapa kombinasi 3, 5? Yo, 5 faktorial dibagi 3 sama 2. Kan gitu ya? Ini kalau dihitung hasilnya 10. Piye cara nih? Nggak tak kasih cara. Ya, biar kalian tahu sendiri ya. Ini gampang. Ini kombinasi itu dasar kaidah pencacahan. Silakan, bisa temukan 10, bagus. Nah, berarti ini sudah kita ketemukan bahwa NS-nya adalah 10. Nah, sehingga kita padukan mereka bahwa nanti peluangnya, nah di sini, maka peluang sama dengan NA dibagi NS ya. Berarti berapa? Sama dengan, ya berarti 4 bagi 10. Hasilnya 0,4. Selesai. Ada nggak 0,4? Wah, ada di sini. Wah, itu ya. Nah, itu ya, ada. Jawabannya B. Itu. Paham sampai sini? Nah, gini, PM itu nggak susah karena belum dikerjakan. Ya, jadi PM itu nggak susah. Ini kalau belum dikerjakan nggak susah, tapi pas dikerjakan sangat gampang, gitu ya. Bukan susah, sangat gampang. Tuh, monggo, silakan. Kalau ada pertanyaan, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada ya? Kalau tidak ada lanjut lagi. Nah, 54. Nah, soal tentang wedhus ya. Ya, kambing istilah ngawinya wedhus ya, sama ya. Sama ya. Oke, di Jogja juga wedhus ya. Jadi ada 2 wedhus di sini ya. Nah, ini kurang kerjaan memang. Iya, soal PM itu nggak ada yang ini logis ya. Kandangnya berbentuk segi 8 coba. Ini kandang apa coba ini? Tapi ya inilah PM, inilah SNBT. Segala sesuatu yang realita itu gugur kadang-kadang di sini ya. Kandang segi 8, kandang itu segi 4 gitu ya. Ini segi 8, ya nggak apa-apa. Nah, namanya andai-andai gitu ya. Nah, andaikan ada kandang segi 8, kemudian ada 2 ekor kambing. Nah, kemudian sisi-sisinya itu adalah sisi yang dimaksud sisi luarnya ya. Sisi luarnya itu adalah 2. Nah, tiap kandang dipasang pada tiap sudut. Jadi tiang, maaf ya, bukan tiap. Tiang kandang dipasang pada tiap sudut. Kemudian kedua ekor kambing tersebut diikat dengan menggunakan tali pada tiang kandang yang saling berjauhan. Nah, berarti kan misalkan ada yang di sana, di sini ya. Nanti kambingnya di sini. Jangan di sini, kan deketan kan ya. Atau di sini deketan ya. Saling berjauhan. Panjang tali yang digunakan selalu sama. Antara kambing 1 dan kambing 2 itu sama. Nah, sebenarnya harusnya kan baca soalnya dulu ya. Tadi karena sudah kebaca saya baca teks ya. Tapi sekali lagi harusnya baca soal dulu baru ke teks. Pertanyaannya adalah jika kalau panjangnya 2 meter, si panjang kambingnya, panjang tali kambing maksudnya, luas daerah yang dapat dijelajahi atau luas rumput yang dapat dimaem sama si kambing itu berapa? Oke. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu segi 8 itu apa. Nah, segi 8 itu gimana gambarnya, Pak? Ya gambar aja. Segi 8 misalnya 1 itu ya. Terus di sini 2, 3, 4, 5, 6. Ini kurang kurang ini ya. 1, aduh ini 1, 2, ini agak lurus ya. Terus ini 3, aduh menceng ya. Terus dan nah kurang lebih kayak gini ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kurang lebih ya. Jangan langsung nggak mirip ya. Ya emang nggak mirip ya. Yang penting kurang lebih seperti ini. Nah,
tiang-tiangnya tuh di sini, 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 ya kemungkinan di sini-sini. Di tiap-tiap pojok tuh ada tiang kambingnya. Nah, kambingnya itu ditempatkan di salah dua dari 8 titik ini. Gitu. Nah, tapi saling berjauhan. Ya, saling berjauhan. Misal, contoh. Kalau kambingnya di sini, misalnya ini kambing satu. Nah, kambing duanya di mana? Ya di sini. Kan jauh ini. Kan jauh. Maaf keputusan. Ini jauh ini. Nah, ini. Jadi diagonalnya gitu. Loh Pak, kenapa nggak di sini? Ya ini masih pendek. Yang jauh. Yang jauh. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini contohnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa luas jelajahnya si kambing? Nah, misal nih, yang ditanyakan adalah ini. Nah, terus panjang tali kambingnya kan 2 meter. Tali kambingnya ya. Berarti misalkan saya tarik itu, tarik ke sini, seret gitu kan. Ini 2 meter nih. Ini 2 meter. Nah, yang namanya kambing, geraknya kan bukan zigzag gitu kan. Nggak mungkin ya. Geraknya tuh pasti gimana, Pak? Ya, ini misal kambingnya di sini ini kambing. Ya beginilah, begini kalau nggak begini. Udah, muter aja gini, udah. Terus nanti menurun, menurun, neng, 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 gitu kan. Nah, paling mentok ya di sini berarti misal kayak gini. Nah, terus begini. Kan gitu toh. Kurang lebih demikian. Nah, berarti ini kan bisa kita gunakan luas bagian dari lingkaran atau luas juring pada lingkaran. Kan gitu. Nah, pertanyaannya berapa, Pak? Nah, gimana cara hitungnya? Nah, itu dia. Logikanya di sini, ini itu kan ada sudut yang bisa kita pakai. Nah, ini sudutnya ada ini. Nah, pertanyaannya, berapa nilai sudut-sudut di sini? Ayo kowe piro ya kan? Itu berapa coba? Nilai sudut segi 8 ujung-ujungnya itu berapa coba? Ayo kamu kan? Bingung toh? Ayo berapa coba? Harus jawab ini. Jawab. Nggak jawab, nggak lanjut. Berapa nilai sudut yang ada di sini? Yo, silahkan. Ada yang tahu nggak? Gampang ini, gampang. Jadi nanti luasnya ini tuh begini nanti, ya kurang lebih ya. Jadi apa namanya untuk bentuknya adalah seperti lingkaran, tapi nanti seperti ini. Nah gini ya, gini. Terus nanti agak ngerucut kayak gini. Nah gini. Nah terus ini ada sudutnya. Nah gitu. Nah ini si pusat tali kambingnya, ini dua, terus ini dua. Nah berapa sudut yang di sini? Berapa coba? Ayo silahkan. Enggak dong? Bingung? Nah, nih bingung begini. Ada kaidah di dalam segi n beraturan, itu total sudutnya bisa diketahui. Contoh, segi 4, itu total sudutnya berapa? Total sudut di ujung-ujungnya. 360. Betul. Segi 4. Segitiga berapa? 180. Lah, itu ada rumusnya nggak Pak? Ada. Jadi total sudut ya, total sudut segi n itu adalah N minus 2 kali 180. Kita cek nih. Kalau segi 4, 4 minus 2 kali 180. Lah ini kan 360. Benar. Lah sekarang kalau segi 8, udah berapa? Ya totalin gitu kan gitu ya. Totalin. Berapa berarti? Nah, nanti kan ketemu. Berapa berarti? Yo, kalau segi 8, berarti saya tarik sama dengan 8 minus 2 kali 180 kan gitu ya? Berapa berarti? 6 kali 180, betul ya? Kan gitu. Oke. Nah, berarti berapa? Silakan. Dihitung. Yang 18 kali 6 berapa? 100 berapa? Nah, 1080. Nah, betul 1080. Nah, berarti kan 1080 tuh. Oke, bagus, bagus, bagus. Nah, berarti logikanya ini 1080. Oke, 1080.
Ini total sudutnya. Nah, sekarang ini yang diminta itu adalah yang bagian tepi-tepinya ini. Nah, jadi ini 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 hanya menghitung total sudutnya ya, total sudutnya saja yang ada di tepinya. Nah, sekarang kalau ngitung berarti 1080 karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti tiap titiknya ada berapa? Yuk, silakan. Yuk, cepat. Yuk, berarti ada berapa? Ayo, jawab. Tadi si Yos 135 betul. Nah, itu bisa jadi tiap titik. Nah, itu 135 derajat. Berarti ini 135. Nah, gitu. Terus gimana Pak caranya? Ya udah langsung. Sehingga luasnya ya, luasnya langsung aja. Berarti 135 derajat dibagi 360 karena kita pakai luas lingkaran kali pi r kuadrat. R-nya tadi berapa jari-jarinya? 2. Berarti ini kan berapa nih 2 kuadrat? 4 kan gitu kan? Nah, ya sudah, langsung hitung. 135 bagi 360 sama-sama bagi 45. Bagi 45 berapa? Yang ini dibagi 45 dapat 3, ini dibagi 45 dapat 8 dikali 4 pi. Jadi cerai lagi bisa. Berarti 3/2 pi. Loh, ada nggak jawabannya? Ya harus ada. Loh, nah, gitu. Logis toh, gampang. Gampang. Jadi kambing itu geraknya nggak mungkin kotak gitu. Berarti kan dia gini-gini. Nah, ini kan menggunakan asumsi lingkaran. Masalahnya sudutnya berapa di sini? Itu kita cari. Paham ya sampai sini ya? Gitu. Yo, tentang perkambingan. Ada pertanyaan nggak? Gampang, yo. Lanjut lagi ya, biar semangat. Nomor 55. Nah, ada suatu ekor kambing, salah satu ekor kambing itu dipindahkan patoknya. Nah, tahu dari mana, Pak? Lah ini dipindahkan ya. Pindahkan patoknya pada salah satu tiang kandang terdekat. Terdekat. Nah, terdekat ini masih belum selesai. Pertanyaannya, tentukan panjang tali maksimum untuk mengikat kambing agar agar mereka, bukan merek ini ya, agar mereka tidak saling berebut makanan. Berarti nantinya dia harus hadap-hadapan, hadap-hadapan, tapi terdekat. Hadap-hadapan tapi terdekat, bukan saling miring, ya. Hadap-hadapan tapi terdekat. Nah, gimana Pak? Ya, gambar lagi lah. Gambar lagi yuk, gambar lagi. Misalkan 1 gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan gitu ya. Nah, gampang sekali nih soalnya. Nah, terus lanjut lagi. Terus habis itu di mana Pak letaknya? Nah, tadi kambingnya kan saya misalkan di sini kambing 1. Nah, tadi posisi kambing 1, kambing 2 kan di sini. Kambing 2 ini awal. Nah, terus bergeser terdekat. Terdekatnya kan berarti ke sini saja. Geser terdekat. Nah, terdekat. Ya berarti di sini. Loh Pak, kenapa nggak di sini? Kalau lebih dekat. Ini menceng. Dia tetap harus ada hadapan. Lah ini kan ada hadapan itu, ada hadapan kan? Ini ada hadapan. Nah, di sini menceng. Sini tambah menceng. Jadi yang benar di sini. Kan gitu. Nah, berarti kita harus cari itu berapa panjang tali kambingnya supaya tidak saling berebut. Berarti kan dibagi 2. Gimana Pak bagi duanya? Nah, gampang. Berarti kita bikin nih, set, misalkan putus-putus ya. Kita bikin putus-putusnya nih, oke. Misalkan nih, set, sini seret gitu kan ya. Dah, tuh. Oke, ini siku-siku tuh, siku-siku. Dah.
Siku-siku di sini. Nah, tadi panjangnya sisi segi 8-nya kan 2 ya. Panjang sisinya kan 2 dari sini. Ini 2. Nah, karena ini sama ya, ini kan sama. Kalau sama, otomatis ini panjangnya ya akar 2. Karena apa kaidahnya? Kaidahnya begini, ketika kamu punya segitiga siku-siku sama kaki, misalkan ini A, pasti ini A akar 2. Nah, itu kaidahnya. Lah, berarti kalau sini 2, berarti kan 3 dibagi akar 2. 2 dibagi akar 2 itu akar 2. Nah, gitu ya. Nah, lupa ini tanya itu panjang talinya. Lah, ini kan panjang talinya ini. Tapi belum selesai. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kan panjangnya juga 2 tuh. Ini kan juga 2. Nah, karena dibagi 2 kambing, berarti kan masing-masing harus sama. Berarti ini masing-masing harus berapa? Masing-masing tak tarik satu set. Nah, gini kan. Nah, berarti ini harus bernilai nantinya ya. Berarti ini bernilai 1 di sini ya. Ini bernilai 1. Ini juga bernilai 1. Nah, berarti kalau saya panjangkan yang ya, ini tak panjangkan gitu kan. Ini ke sini, terus ini ke sini, sama. Berarti ini panjangnya nanti harus berapa? Harus 1 di sini. Dan ini dari sini ke sini itu panjang talinya. Lah berarti panjang talinya berapa? Ya udah panjang talinya adalah 1 ditambah akar 2. Kan gitu. Nah, ini kalau saya lanjutin ya, ini kan kalau saya lanjutin sebelah sini itu kan nanti terus titik 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 nah gitu kan. Nah, ini panjang tali yang satu yang sebelah sini ya, yang sebelah sini itu panjang tali juga. Nah, tapi ini panjang tali kambing 1, ini panjang tali kambing 2, panjangnya sama. Kan gitu. Ya udah, berarti jawabannya 1 plus akar 2. Wah, ada B. Kan gitu dah. Paham dah sampai sini? Gampang banget tuh. Ini cuma masalah apa ya? Ya, gitulah masalah itu ya. Masalah gampang. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Nggak ada ya. Nah, berarti ini posisi kambing ini ya. Ini posisi kambing 2 nih. Ini posisi kambing 2. Ini posisi kambing 1. Agar terdekat tapi tetap apa ya? Saling berhadapan. Nah, gitu. Paham ya? Oke, kalau paham lanjut lagi. Nah, ini kambing lagi masih belum selesai kambingnya. Suatu hari kambingnya itu diletakkan di luar kandang. Nah, ya, ini nggak logis memang ya, tapi tidak masalah. Tidak masalah. Nah, di sini di luar kandang, namun pada tiang yang sama dengan panjang tali. Nah, sekarang panjang talinya diubah. Yang tadinya itu 2 meter, sorry. Yang tadinya itu 2 meter, sekarang diganti berapa? 4 meter. Terus gimana, Pak? Ya nggak gimana-gimana. Ya tetap dihitung ya, tetap dihitung. Cara ngitungnya gimana? Ya, gampang. Ini ngitungnya. Jadi ya bikin lagi tadi ya si segi 8-nya gitu kan. Ini tanyakan luas jelajah kambing itu. Ya udah gambar lagi. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seperti ini. Nah, tadi kambingnya misalkan di sini ini kambing 1. Ini kambing 1 kan? Kambing 1. Terus ini kambing 2. Loh kok balik lagi, Pak? Nah, karena kan memang kambingnya kan terjauh mereka. Yang tadi nomor apa namanya nomor 55 itu kondisi kalau digeser. Kalau nggak digeser ya tetap di situ. Ini kambing duanya di sini, kambing duanya. Gitu ya, kambing duanya di situ. Nah, misalkan di kambing 2 ini ditaruhlah atau dikasihlah suatu tali gitu. Panjangnya 4 meter gitu. Nah, berarti gimana, Pak? Ya nggak gimana-gimana. Ini tak hapus dulu ya, ini tak hapus. Ya nggak gimana-gimana. Sama kayak tadi, jelajahnya gimana? Ya jelajahnya pasti nanti begini jelajahnya. Jadi begini gitu kan. Sama begini.
Nah, gitu. Ya, kurang lebih kayak gini. Kurang lebih ya, kurang lebih demikian. Ini nanti begini sama begini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus gimana, Pak? Ya udah, kita bikin tuh. Nah, bikinnya gimana? Nah, bikinnya ini nalar lagi sih ya, nalar lagi. Berarti tadi ya kita tahu bahwasanya si apa namanya? Sudutnya ini itu kan 135 derajat gitu ya, 135 derajat. Nah, berarti logikanya berarti yang ini berapa yang ini? Yang ini berapa? Nah, yang ini berapa? Berapa sudutnya? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ayo, berapa? Oh, 135 sudutnya berapa? Ayo, silakan. 225. Nah, biar kenapa? Biar 360. Tuh, ini 225. Ini saya tulis ya. Jadi di sini sudutnya 225 derajat. Nah, menggunakan konsep yang tadi berarti nanti untuk jumlahannya nanti begini. Nah, begini ya. Nah, ini begini, nanti begini. Nah, agak berbentuk lingkaran. Nah, berarti ini yang pertama, nanti begini, nah terus ya. Terus nanti, nah ini nalar lagi, nalar lagi. Nah, bahwa tadi ya untuk si sisi-sisinya yang di luar kandang itu kan sudah dua kan. Nah, berarti logikanya biar jadi empat. Nah ini, nah di sini kan sudah eh, kalau kita lihat ya, ini kan kalau saya ambil ke sini, misalkan nih kita tarik ke sana gitu ya, tarik ke sana misalkan apa ya tambahan ya tambahan luas kan nanti kan mentoknya kan nanti bleber gitu ke kanan sama ke kiri gitu kan jadi tambahin lagi nah tambahin gimana Pak tambahin jadi di sini kan untuk sudutnya sendiri ya sudutnya sendiri karena dia siku-siku jelas ya jadi ini kan ini kalau saya ambil ke sana gitu ya nah gitu nah ini pasti diparuh berarti nanti ini sudutnya nah ini kan nanti geser ke kiri ya nah ini nanti panjangnya, kalau kamu lihat ya, di sini kan sudah 4 meter. Di sini sudah 2 meter. Nah, berarti kan butuh berapa? Butuh dua lagi, gitu kan? Butuh dua lagi. Nah, sehingga ini panjangnya 2 meter dengan sudutnya berapa? Sudutnya 45 derajat. Biar sampai apa? Sampai ke sini. Nah, gitu loh. Ini juga sama. Tarik lagi ke sini, gitu kan? Misalkan ini ada putus-putusnya juga kan. Nah ini tarik lurusnya ini 45 karena dia siku-siku nanti. Kan ini kan kalau saya ambil, nah ini kan siku-siku bagi dua. Nah sama nanti berarti ini bleber gitu ya, bleber ke sini. Nah terus nanti dilanjutin, nanti kan ke sini lurus gitu kan. Nah ini dilanjutin yang di sini, daerah yang ini, ya. Jadi daerahnya itu ketambahan sama yang si segi 8 yang berada di terdekatnya. Jadi untuk luasan yang bisa diambil itu segini. Nah, lebih demikian. Terjauhnya seperti itu. Karena yang ditanyakan apa? Ya jelajah kami tersebut yang terjauh gitu ya. Gitu. Nah, berarti untuk yang sebelah sini ya, untuk yang hijau ini, untuk yang di sini berapa, Pak? Yang di sini. Gampang. Untuk yang hijau itu luasnya berapa? Ya tinggal dihitung pakai tadi. Luasnya itu berapa? 225 ya. Berarti luasnya itu 225 dibagi 360 kali, kali siapa? Kali pi R kuadrat. R-nya berapa tadi? R-nya ini 4. Kan gitu nih R-nya nih, biar kelihatan ya. R-nya ini 4. Nah, di sini tuh. Berarti 16. Nah, 225 itu kan kalau saya bagi 45, itu kan 5. Kan gitu, 5. 5 per 8 kali 16 pi. Kan gitu kan. Nah, dikali. Coret-coret 2. Berarti 10 pi. Nah, ini 10 pi untuk yang luas yang apa namanya? Hijau. Nah, sekarang yang biru-biru. Nah, ini. Gitu ya.
Nah, Pak, kenapa sih kok ini diperhitungkan? Karena ini kan masih nyambung ke sini loh. Nah, ini nyambung nih. Ini nyambung. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita itu yang biru-biru. Untuk yang biru, nah ini biru yang ini sama biru yang ini kan sama, kan gitu kan. Ya sama aja, berarti 45 derajat per 360 kali pi r kuadrat kali 4. Ini juga sama. Berarti ini kalau saya ambil ya, berarti ini menjadi apa? Berarti 45 per 360 kali pi kali 4. Nah, itu ya, ini 4. Berarti berapa? Ini kan 1/8 kali pi per 4. Nah, pi 4 maksudnya ya. Berarti kalau saya coret-coret, berarti kan setengah pi. Nah, setengah pi ini. Nah, yang ini juga sama, berarti juga setengah pi. Nah, lah berarti logikanya setengah pi, 10 pi, setengah pi. Berarti total adalah 1 pi ditambah 10 pi. Menghasilkan 11 pi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan. Yang tanya boleh, monggo. Yang tanya-tanya silakan. Totalnya 11 pi kan gitu. Nah, 11 pi ya. 11 pi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, lanjut lagi berarti. Ya, lanjut lagi kan gitu ya. Jadi ya soalnya itu cukup gampang kok. Gampang, gampang sekali malah ya. Nah, ini untuk yang 56. Dah, sekarang nomor 57. Nah, 57 nih. Ada informasi. Kalau nggak ada pertanyaan tadi ya, nggak ada kan? Oh ya, belum dicoret, Pak. Coret, 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 coret. 11 pi. 11 pi. Dah ya. Sekarang nomor 2, 57. Dua terus ya, 57. Nah, 57 ini itu ada perusahaan ya, marketing yang punya pegawai. Pegawainya itu ada perusahaan A sama perusahaan B ya. Nah, dia punya karyawan masing-masing dengan spesifikasi berikut. Nah, untuk yang perusahaan A, itu pegawainya digaji dengan gaji pokok 1 juta, ditambahkan 50.000 dari tiap produk yang terjual. Sedangkan perusahaan B menggaji 30.000 tok dari tiap produk yang terjual, tanpa adanya gaji pokok. Nah, Joni itu salah satu yang di A, Robi itu salah satu yang di B. Nah, diketahui bahwa produk yang dijual itu sama banyak, tetapi gajinya 100.000 lebih banyak daripada gaji Robi. Jadi 100 lebih banyak dari gaji Robi. Nah, pertanyaannya itu adalah apa? Pertanyaannya adalah berapa banyak produk yang dijual oleh masing-masing dari mereka. Ini gampang juga. Gimana Pak gampangnya? Lah, ya sudah jelas bahwa di A itu ada gaji pokok ditambah 5.000 kali X produknya. Di perusahaan B hanya 3.000 kali X-nya. Nah, terus gajinya Joni itu kan di A. Ya, Joni di A. Ternyata 10 atau 100.000 lebih banyak, 100.000 lebih banyak ketimbang Robi. Berarti kalau saya hitung di sini ya, misalkan X-nya itu adalah banyak produk, nah, banyak produk, maka ya udah, maka ya tadi yang saya bilang, mereka itu produknya sama. Jadi penjualnya sama banyak, cuma gajinya berbeda. Nah, tadi gaji Joni itu sama dengan gaji Robi ditambah 10.000 100. 100.000. Nah, gaji Robi, gaji Joni itu 1 juta, ada pokoknya ditambah 55.000. Nah, jadi 1 juta ditambah 5.000 kali X. Produknya ada X, gitu kan. Nah, ditambah sama dengan gaji Robi berapa?
30.000 X ditambah 100.000. Nah, ini biar kelihatan ribunya ya. Nah, sehingga kita bisa coret nol-nolnya. Coret nolnya, coret nolnya, coret nolnya, coret nolnya. Nah, sehingga ini kita peroleh berarti 1000 ditambah 5X sama dengan 30X ditambah 100. Itu nggih? Paham ya? Nah, tinggal diputar-putar. Nah, yang ditanyakan kan ya tinggal dipisahkan aja ya. Berarti 100-nya pindah ke kiri. Berarti nanti 1000 kurang 100. Ayo, berapa? 900, berarti 900 kan? Nah, 900 sama dengan 25X kan gitu kan? Paham enggak? Nah, pertanyaannya berapa X-nya? Yuk, silakan dihitung. Dah, sekarang hitung ya. Jadi nilai X-nya berapa? Yuk, silakan. Yuk, berapa? Yuk, kalian yang hitung. Masa saya terus yang hitung ya? Silakan ya. Monggo, dihitung dulu. Bet. Yuk, berapa? Enggak jawab, enggak lanjut. Berapa? 36. Pinter. Ya, X-nya 36. Nah, pertanyaannya ada nggak Pak 36, Pak? Ya, cek aja. 36 jawabannya ada C. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Sip. Nggak ada pertanyaan ya? Lanjut. Kalau lanjut, ada bagus. Oke. Sekarang nomor 58. Bulan lalu gaji mereka itu sama. Meskipun ya Joni menjual 10 lebih banyak. Pertanyaan gaji Robi bulan lalu berapa? Ya udah sama berarti. Gini kan, gaji mereka apa? Gaji mereka itu sama meskipun dia itu menjual 10 produk lebih banyak daripada yang dijual oleh Robi. Nah, gajine podo cuman Joni menjual 10 lebih banyak. Ya sudah. Ya gampang aja toh. Berarti tadi apa rumusnya? Bahwasanya gaji mereka kan sama. Gaji Joni sama dengan gaji Robi. Nah, tadi rumusnya gimana gajinya? 1 juta ya, 1 juta ditambah ya, ditambah, oh sorry, ditambah 5.000 kali. Nah, di sini John itu jualnya 10 lebih banyak, berarti X plus 10. Nah, sudah hujan di sini, kan gitu ya? Alhamdulillah, enggak ya? Oh, enggak, oke ya. Oh iya, oke, ini saya di ruangan hujan ya. Oke, Ngawi mungkin hujan sekarang. Kalau di Jogja kayaknya sedikit ya. Nah, terus dari sini sama dengan ya gaji Robi berapa gaji Robi? 3.000, 30.000 tadi ya. 30.000 dikali X. Ya udah, 30.000 dikali X. Yuk sekarang dihitung berapa nilai X-nya yuk sekarang. Silakan. Biar cepat. Yuk, silakan. Biar cepat. Nah, masuk saya terus nih. Yuk, silakan. Nah, ini ayo Adelia, Yesua. Oh, cuman tinggal berapa orang ini? Masya Allah, ya udah tinggal sedikit ya, serah apa-apa. Tinggal 4 orang, 3 orang, ya, nah rugi nih, yo, jawabannya berapa? Silakan, ini biar satset nih, bisa ya? Wah, ini sudah dijawab nih, 42, X-nya 42, oke, pertanyaannya 42 ada nggak? Oh belum Pak, yang tanyakan adalah gajinya Robi. Oke, yo, X-nya 42. Yeswa terima kasih. Nah, sekarang dihitung
gaji Robi. Gaji Robi, gajinya Robi adalah 30.000 kali 42. Nah, berapa hasilnya? Yuk, silakan. Ah, 126, 1.260.000. Nah, oke. Ada apa tidak? Ada. Ini ya, opsinya yang benar ini ya. Nah, ini tak kotai lah. Tak. Nah, tuh ini yang benar. Oke, centang. Salah. Centang ya, centang. Oke. Paham ya sampai sini ya? Wah, oke, Mariatul Kiptia. Bagus ya. Nah, gitu cara jawabnya ya. Jadi jangan sampai kalian nggak dong gitu ya. Nggak paham dan seterusnya. Oke. Tuh, ini yang nomor 58. Oke ya. Dah. Nah, sekarang di nomor 59. Nah, 59 ini ganti soal lagi ya, ganti soal lagi. Nah, 59 ini mungkin ya ini karena saya ada ngajar lagi ya. Nah, ini jadi mungkin ini soal terakhir. Nah, sekumpulan kartu bertumpuk di atas meja. Tiara mencoba mengambil semua kartu. Oke, intinya tuh sama ya. Intinya adalah cari jumlah seluruh kartu yang memiliki corak bunga. Nah, gimana Pak caranya? Ya gampang. Di kartu itu kan pasti ada corak bunga sama corak apa yang satunya garis. Dan ada corak yang bunga dan garis. Kan gitu kan. Ada. Tahu dari mana, Pak? Lah ini. Nih, corak garis, corak bunga. Terus mana lagi? Nih, corak bunga juga corak garis. Loh, ada. Nah, yuk kita pelan-pelan caranya. Yuk, misal, misal ya. Misal A itu, oke, kita misalkan corak apa nih? Kita samakan ya. Garis G, G itu corak garis. G itu corak garis. Terus B itu apa? B itu corak bunga ya, corak bunga. Nah, terus nah ada irisannya. Corak bunga dan garis tak misalin I. I itu corak bunga dan garis. Nah, gitu kan? Terus bingung, Pak? Ah, jangan bingung. Baca pernyataan pertama. 2/5. Oke, mungkin pakai highlight berbeda. 2/5 dari kartu corak garis juga memiliki corak bunga. Nah, berarti logikanya kalimat nomor 1 ini mengatakan irisan. Bahwa yang pertama, irisannya itu adalah 2/5 dari pola apa? Kartu corak garis. Yang mana ada corak bunga. Berarti kan ini 2/5-nya dari G, kan gitu kan ya? 2/5-nya dari G. Nah, pernyataan 2 ada lagi, Pak. Ada. Mana coba? Nih. Kemudian cara ngambil semua kartu lagi, yang corak bunga. Nah, ternyata sepertiga dari corak bunganya itu ada corak garis. Lah, berarti irisan lagi. Berarti irisannya sama dengan sepertiga dari bunga. Nah, karena sama-sama irisan, berarti samain. Irisan sama dengan irisan. Berarti 2/5 sama dengan 2/5 G sama dengan sepertiga B. Kita kali silang. Ya udah kali silang aja. Berarti garis sama dengan misalkan atau bunga itu ya. Oke. Mau pakai garis atau bunga bebas lah monggo. Misalnya kalau mau pakai garis berarti nanti 5/6. Nah, garis adalah 5/6 dari bunga. Ya. Nah, ini. Tuh. Lah apa yang ditanya apa sih? Yang ditanya ini loh, corak bunga. Lah pas. Di sini garisnya tak bikin jadi bunga. Ya. Nah, sehingga ya, sehingga nih yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah berapa bunganya. Di sini ada kalimat, semua kartu memiliki corak garis atau corak bunga, itu ternyata jumlah genap. Oke, yuk.
Berarti kalau kita hitung ya, sehingga jumlahnya garis ditambah corak bunga dan ada irisan toh, dikurangi irisannya. Kurangi irisan sama dengan, oke, langsung hitung dulu. Berarti ini kan harus berjumlah genap ya. Genap, genapnya itu kapan? Genapnya itu antara 60 sampai 90. 60 ya misalkan ini X sampai 90 ya. Nah, antara itu biasanya nggak masuk ya. Berarti ini tak hapus, sama dengannya tak hapus. Nah, oke. Dah. Nah, yuk masukin G-nya berapa tadi? G-nya itu 5/6. 5/6 B. B-nya juga B. I-nya berapa, Pak? Ya, I-nya pakai yang B, sepertiga B. No. Kan gitu dah. Tahu dari mana, Pak? Lah ininya lo. Kan gitu kan. B-nya ya B. Kenapa saya pakai B? Yang ditanyakan bunga. Yang ditanyakan bunga. Maka dalam variabel B. Nah, terus dihitung. Sama dengan ya. Sini sama dengan lagi. Ya, gampang tuh ini. Ya 5/6. Yuk, 5/6 B. Ditambah 6/6 B. Dikurangi. Kalau dijadiin 2 apa? Per 6. Berarti kan 2/6 B. Ya, berapa coba ini? Ayo. 5 tambah 6 berapa? 11. 11 kurang 2. Gitu kan ya? 9 toh? 9. 9. 9/6 B. Kecilin, Pak, kecilin. Kecilin, boleh. Kecilin, 9. 6. Berapa? 3/2 B. Lah, berapa B-nya? Lah, gampang. Kan bilangan genep, logikanya ya. Kan ini biar genep nih, ini kan genep. Ini sudah ganjil. Berarti ini biar genep kan harus B-nya ini harus genep juga. Ketika B/2 ini harus genep. Harus genep. Kenapa? Karena ini kalau genep saya kalikan ganjil, hasilnya akan menjadi genap. Mungkin nggak kalau ini saya bagi hasilnya ganjil? Mungkin. Contoh, kalau B-nya 50 coba. B-nya 50 bagi 2, 25. 25 kali 3, 75. 75 genap. Pak, dari mana? Ganjil. Nah, berarti kita asumsikan nalarnya adalah maka B/2 harus genap. Karena kalau ganjil kali ganjil jadinya ganjil. Karena ingat tujuan kita itu genap di sini. Tujuan kita adalah menggenapkan. Nah, itu ya. Nah, berarti B/2 harus genap. Dan jawabannya yang tepat dan pas, itu B-nya hanya 48. Nah, kenapa 48? Karena kalau 32, 36 masih bisa. Dan yang paling pas antaranya 60 sampai 90 cuma 48. Coba kita cek. 48 itu kalau dibagi 2 berapa? Yuk, 24 toh. 24 kali 2 berapa? 72. 72 genap. Genap. Nah, gitu. Nah, ini nalarnya sampai ke sana. Kenapa Pak nggak 36 aja, Pak? 32. 32. Lah 32 bagi 2 berapa? 16. 16 kali 3 berapa? 48. Jauh. Karena minimalnya 60. Gitu ya. Pak, kenapa nggak 54? Oke, 54 bagi 2 berapa? 29. Lah 29 ganjil. Kan gitu. Ini harus apa? Harus genap, harus genap. Ya. Oke, untuk itu seperti itu ya. Untuk pertemuan hari ini. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya, ini masih ada lagi sih, cuman karena biar penasaran ya. Jadi dari saya mungkin cukup sekian ya, karena saya sudah dipanggil untuk kelas selanjutnya. Jadi mungkin sesi ini saya cukupkan dulu. Untuk nanti file-filenya saya serahkan ke apa namanya pihak dari Mas Sudanya ya untuk bisa mengolah. Dan terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa treatment khusus ya biar kalian aktif. Selebihnya tidak ada niatan lain kecuali saya pengen kalian bisa lolos PTN. Ya, amin ya. Oke, gitu aja. Terima kasih dari saya untuk sesi ini. Saya serahkan ke Mas Sudanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizky. Nggih. Terima kasih juga kepada adik-adik teman-teman yang bersedia hadir gitu ya.
terkhusus pada Yesua Ronoko dan Mariatul Kiptia ya. Ah, Mereka berdua yang paling aktif. aktif ya. Ya. Jadi nanti dikabari ya teman-temannya supaya kesempatan berikutnya bisa hadir, bisa mengikuti eh, apa namanya tanya jawab seperti ini gitu ya. Ini kan sangat langka dan sangat bermanfaat. Teman-teman. Iya, amin. Baik, mungkin sekian dari kami untuk filenya. Sekali lagi kami ingatkan nanti mungkin akan kami kirim linknya, apa namanya rekamannya. Oke, Kurang lebihnya ya, saya mohon maaf. Terima sama-sama kasih nggih. Mas. Nggih, Terima kasih sama-sama. teman-teman. Mungkin sekian Nggih. aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Izin lift nggih. Iya, Mas. Eh,